Sahabat Kompas.com, serangan Rusia ke Ukraina dinilai menciptakan ancaman baru bagi Presiden Rusia Vladimir Putin. Pasalnya, invasi tersebut justru mendorong negara-negara Eropa yang selama ini netral untuk bergabung dengan aliansi militer NATO. Ada dua negara yang menyatakan akan bergabung dengan NATO, yakni Finlandia dan Swedia. Keinginan dua negara bergabung ke NATO ini pun mengejutkan dunia. Pasalnya, selama 75 tahun terakhir, Finlandia bersikap non-blok secara militer lantaran harus berbagi perbatasan 1.300 km dengan Rusia. Hal yang sama juga terjadi pada Swedia. Swedia telah memegang teguh prinsip non-blok selama 200 tahun terakhir. Meski begitu, hal tersebut tak menyurutkan niat Swedia untuk bergabung dengan NATO usai mendapat dukungan besar dari parlemen. För det första har regeringen beslutat att meddela NATO att Sverige vill upptas som medlem i alliansen. Och Sveriges NATO-ambassadör kommer inom kort att framföra det till NATO. Finlandia tak menampik anggapan telah meningkatkan kerjasama dengan NATO sejak Rusia mencaplok Crimea pada tahun 2014. Namun hal itu sebatas mitra. Mereka kala itu masih menahan diri untuk bergabung dengan NATO demi menjaga hubungan persahabatan dengan Rusia. Baru pada saat ini, negara tersebut terang-terangan menyatakan ingin bergabung dengan NATO. Mereka bahkan telah memulai proses tersebut dengan sidang parlemen. We have reached today an important decision in good cooperation between the government and the President of the Republic. We hope that the Parliament will confirm the decision to apply for NATO membership during the coming days. It will be based on a strong mandate. Keinginan Finlandia dan Swedia untuk bergabung dengan NATO ini pun ditanggapi santai oleh Putin. Putin menyebut hal tersebut bukanlah suatu masalah bagi Rusia. Tapi ia memperingatkan Rusia akan merespons jika NATO mulai memperkuat infrastruktur militer Swedia dan Finlandia. Dalam pertemuan pemimpin Organisasi Traktat Keamanan Kolektif atau CSTO, Putin juga berjanji akan melengkapi pasukan CSTO dengan senjata modern. Будем также заниматься вопросами оснащения коллективных сил ОДКБ современным вооружением и техникой, повышением оперативной совместимости их воинских контингентов, улучшением слаженности совместных действий наших военных структур и спецслужб. Соответствующие вопросы на постоянной основе отрабатываются в ходе учений по линии ОДКБ, практику проведения которых, безусловно, мы намерены расширять. Meski bergabungnya Finlandia dan Swedia ke NATO tak dipermasalahkan oleh Rusia, ternyata hal ini menuai reaksi keras dari Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengaku sangat keberatan dengan keputusan itu. Erdogan menuduh negara-negara itu gagal mengambil sikap yang jelas soal kelompok militan Kurdi PKK dan kelompok lainnya yang dianggap teroris oleh Turki. Terör örgütlerine karşı açık net bir tavrı söz konusu değil. Kaldı ki bu süreç içerisinde bu terör örgütlerine karşı kalkıp biz karşıyız deseler bile ki tam aksini teslim etmeleri gereken bazı teröristlerle ilgili teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var. Velev ki teslim edeceklerini dahi söyleseler biz şuna inanırız.
Sikap Turki itu dinilai dapat menimbulkan masalah bagi Swedia dan Finlandia. Hal ini mengingat 30 sekutu NATO termasuk Turki harus dengan suara bulat menyetujui keanggotaan negara lain untuk menjadi bagian dari aliansi yang dipimpin Amerika Serikat itu. Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memastikan Turki tak akan menghalangi langkah Finlandia dan Swedia untuk masuk ke aliansi pertahanan tersebut. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia.